Kenapa? Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Masih jelas sekali ya hari ini pagi sudah sarapan. Baik pendengar, diberitahukan melakukan nanti sebentar lagi mulai dari 1 atau pada ini lagi kurang sehat.
Nah, oke. Ini kelompok 1 siklus hidrologi. Kelompok 2 siklus hidrologi. Kelompok 3 siklus hidrologi. Oke, baik. Di sini mohon diperhatikan videonya sambil melihat tugas kelompoknya. Nah, nanti dalam video itu ada jawaban yang akan kalian jawab di tugas kelompok tersebut. Oke. Ibu akan siap. Kalian dari mana air dari bagus yang atau mengapa menjadi Silakan duduk Nasa. ada dalam siklus yang sangat memungkinkan, yaitu siklus hidrologi. Yuk kita belajar bersama-sama. Siklus hidrologi adalah pergerakan air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi, lalu kembali lagi ke atmosfer. Pergerakan ini terjadi terus-menerus, membentuk sebuah siklus yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Ada beberapa tahapan dalam siklus hidrologi. Yang pertama, evaporasi. Perjalanan air dimulai dari permukaan bumi seperti laut, sungai, dan danau. Ketika terkena sinar matahari, air akan menguap berubah menjadi air dan naik ke atmosfer. Selain dari permukaan air, penguapan juga terjadi pada tumbuhan melalui daun. Proses ini disebut transpirasi. Proses selanjutnya adalah kondensasi. Uap air yang dari atmosfer akan bertemu dengan udara dingin. Ketika suhu udara menurun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air yang sangat kecil dan selanjutnya akan membentuk awan. Setelah awan-awan terbentuk, titik-titik air di awan akan bergabung menjadi semakin berat dan juga besar. Jika sudah terlalu berat untuk ditahan, titik-titik air akan jatuh ke bumi dalam bentuk jalan salju ataupun es. Ini yang kita sebut sebagai proses presipitasi. Air hujan yang jatuh ke permukaan bumi sebagian akan bersambut dalam tanah memberi pori-pori tanah. Proses ini disebut juga dengan infiltrasi. Sebagian air hujan juga akan mengalir di permukaan tanah menuju sungai, danau ataupun laut. Aliran air permukaan ini disebut Perhatikan videonya dan bercerita. Siklus hidrologi adalah proses yang sangat menakjubkan dan penting bagi kehidupan kita. Dengan memahami siklus hidrologi, kita akan lebih mengerti air sebagai sumber daya yang sangat berharga. Oke, silakan dikerjakan tugas kelompoknya. Ibu kasih waktu 3 menit. Mulai dari sekarang. Ayo. Ayo, tidak dipahami silahkan ditanyakan. Bagaimana? Kelompok 1 apakah bisa dikerjakan? Iya, setelah ini kita akan presentasi. Bagaimana kelompok 2 apakah ada kendala? Kelompok 3 aman ibu. Oke, silakan dikerjakan, dipahami baik-baik. Sambil dikerjakan ibu putar lagi ya videonya supaya lebih apa nanti kalau ditanya berarti sudah bisa menjawab. Kenapa kalian bertanya dari mana datangnya air yang bagus yang ada? Atau mengapa menjadi sebagian ada dalam siklus yang sangat memungkinkan, yaitu siklus hidrologi. Yuk kita belajar bersama. Siklus hidrologi adalah pergerakan air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi, lalu kembali lagi ke atmosfer. Pergerakan ini
terjadi terus-menerus, membentuk sebuah siklus yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Ada beberapa tahapan dalam siklus hidrologi. Yang pertama, evaporasi. Perjalanan air dimulai dari permukaan bumi seperti laut, sungai, dan danau. Ketika terkena sinar matahari, air akan menguap berubah menjadi air dan naik ke atmosfer. Ya, kerjasama ya. Penguapan juga terjadi pada tumbuhan melalui daun. Proses ini disebut transpirasi. Maka selanjutnya adalah kondensasi. Uap air yang dari atmosfer akan bertemu dengan udara dingin. Ketika suhu udara menurun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air yang sangat kecil dan selanjutnya akan membentuk awan. Setelah awan-awan terbentuk, titik-titik air di awan akan bergabung menjadi semakin berat dan juga besar. Ketika sudah terlalu berat untuk ditahan, titik-titik air akan jatuh ke bumi dalam bentuk hujan, salju, ataupun es. Ini yang kita sebut sebagai proses presipitasi. Air hujan yang jatuh ke permukaan bumi sebagian akan berasal dari tanah, dari tanah. Proses ini disebut juga dengan infiltrasi. Sebagian air hujan juga akan mengalir dari permukaan tanah menuju sungai dan laut. Aliran air permukaan bumi disebut jadi siklus hidrologi adalah proses yang sangat menentukan dan penting bagi kehidupan kita. Dengan memahami siklus hidrologi, kita akan lebih menghargai air sebagai sumber daya yang sangat berharga. Oke, bagaimana kelompok 1, 2, 3 sudah selesai semua? Oke, silakan kelompok 1 dulu. Silakan maju dan presentasikan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 1 jelaskan secara singkat menurut pemahaman Anda mengenai pengertian siklus hidrologi. Jadi prosesnya itu dimulai dari penguapan air laut atau biasa disebut dengan evaporasi, kemudian membentuk awan atau kondensasi dan berakhir dengan hujan yang disebut dengan presipitasi yang jatuh kembali ke laut. Jadi ini gambaran siklus hidrologi. Oke, selanjutnya kelompok 2 silakan maju. Sudah belum ya? Oke, untuk siklus sedang dia di sini cuma ada 5 tahapan. Yang pertama adalah evaporasi, di mana terjadi penguapan dari air laut ke awan udara. Yang kedua kondensasi, dan yang ketiga adveksi, di mana awan tadi terisi menjadi awan tadi menjadi butir-butir cairan atau air. Terus presipitasi, yang di mana air hujan tadi turun dan mengalir ke sungai. Dan setelah itu infiltrasi, yaitu air hujan tadi menyerap ke tanah dan kembali ke sungai dan kembali ke laut. Oke, tepuk tangan. Ya, silakan kelompok terakhir, kelompok 3. Baik, di sini jelaskan secara singkat menurut pemahaman Anda mengenai pengertian siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah siklus mengenai rangkaian atau tahapan hidrologi pada air dan pembentukan dan bumi. Nah, untuk langkah-langkahnya itu pertama ada evaporasi, terus kemudian ke adveksi. Nah, adveksinya langsung ke kondensasi, terus presipitasi, kemudian ke infiltrasi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, anak-anak, itu tadi hasil pekerjaan kalian berarti semuanya sudah paham tentang siklus hidrologi. Oke, kalau kita tanya siklus hidrologi pendek itu apa saja sih? Yang pertama apa? Evaporasi. Ya, yang kedua kondensasi. Ya, presipitasi. Oke, kalau siklus hidrologi sedang. Ayo. Evaporasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi. Iya, kalau siklus hidrologi panjang.
Iya, tepuk tangan dulu. Oke, sudah sangat pintar sekali ya anak-anak ibu ini. Oke, kalau begitu ibu akan memberikan tugas. Ya, silakan didengarkan atau nanti ibu sudah kirim link di grup. Nanti silakan dikerjakan di rumah. Sebelum itu, siapa yang mau menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Oke, baik. Kalau tidak ada, ibu yang akan menyimpulkan. Di sini kalian sudah mengenal baik siklus air. Kedepannya nanti kesimpulannya kita sebagai makhluk hidup harus menjaga lingkungan dan siklus air karena kita sebagai makhluk hidup membutuhkan air untuk hidup. Kalau tidak ada air, tidak bisa masak, kita dehidrasi. Oke, kita dehidrasi terus tumbuhan-tumbuhan juga tidak bisa hidup, nanti kekeringan. Oke. Bagian dari perjalanan panjang yang dimulai dari penguapan hingga kembali lagi ke bumi itu sangat penting kita ketahui.